Sorry, agak telat. Jadi, kelihatan nggak screen gua? Ups. Oke. Jadi buat hari ini materinya array multidimensional ya. Jadi kalau minggu lalu kita belajar array yang one dimensi, kita belajar array multidimensi. Eh, jadi teman-teman di sini diminta buat inverse matrix ya, soal bisa dibuka juga soal di sini. Jadi inputnya ini matrix dengan ukuran 2 kali 2 dan ini ukurannya udah fix 2 kali 2 gitu. Kemudian outputnya itu inverse dari matriks A dengan ukuran 2 kali 2. Nah, ini bisa dilihat rumusnya kayak gini. Jadi kelihatan ya kalau misalkan A inverse itu 1/A min BC dan lain-lain itu udah ada di situ. Terus hmm, terus di sini step-stepnya udah jelasin kalau misalkan inisiasi matriks itu bukan 2 kali 2 dan ini harus pakai multidimensional array ya. Jadi nggak boleh pakai kayak nggak boleh pakai one dimensional array kayak kemarin, itu harus pakai array multidimensional. Jadi A itu 0, indeks ke 0 0, terus B itu 0 1, A itu 1 0 dan D itu 1 1 gitu. Itu jadi nggak boleh kayak pakai satu indeks saja kayak A0, A1, A2, A3 itu nggak boleh. Jadi harus pakai multidimensional. Kemudian em, di sini dihitung ya determinan matriksnya AD min BC. Terus kalau misalkan determinannya sama dengan 0 atau AD min BC itu sama dengan 0, tulis saja singular. Terus buat sebuah matriks untuk menyimpan hasil, jadi matriksnya ini kan eh, jadi matriks yang ini kan matriks di inputannya ya. Nah, nanti hasil dari inverse matriks itu diassign ke matriks yang lain. Jadi kalian bikin dua multidimensional array, satu buat inputan, satu buat hasil outputnya gitu. Kemudian matriks yang baru itu pakai rumus yang ini diisi aja, kemudian ditampilkan aja pakai printf gitu. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan nggak dari soalnya? Kalau misalkan nggak ada, gue izin jelasin sedikit ya tentang multidimensional array, karena kemarin kalau nggak salah kelasnya tuh asynchron. BTW kalau misalkan ada yang pengen lanjut ngerjain CS, mulai kerjain aja ya. Jadi nggak usah nungguin penjelasan gue gitu. Jadi bagi yang udah bisa mulai CS, mulai aja. Nah jadi kan diminta soal kan gini ya. A itu matriksnya itu, nah, misalkan di sini matriksnya itu 1 2 3 4. Nah, di sini karena ini multidimensional array, jadi di sini tuh ada indeks-indeksnya. Kalau misalkan yang satu ini, berarti dia itu adalah indeks 0, indeks 0 dan 0 gitu. IJ-nya 0 dan 0. Nah, gimana cara kita buat input matriksnya? Jadi buat input matriksnya itu teman-teman inisiasiin dulu ukuran matriksnya, katakanlah matriks A. Matriks A itu fix size-nya berapa? Nah, di sini fix size-nya itu kan 2 kali 2 ya. Karena nggak akan lebih dari 2 kali 2. Ini teman-teman inisiasiin dulu di sini buat ukuran matriksnya. Nah, nanti buat inputannya gimana? Teman-teman tuh bikin dua for loop. Jadi nanti inisiasi I sama J-nya, terus bikin dua for loop. I sama dengan 0, terus dia mau di for loop berapa kali kan? 2 kali contohnya. Di sini, kemudian I plus plus. Nah, ini lanjutin aja buat for loop buat J-nya. Ini for loop buat J-nya dan lain-lain. Nah, bla 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 bla, kita dapat dua for loop di sini. Nah, dalam elemen ini tuh buat input matriksnya. Jadi pakai scanf aja. Scanf misalkan persen %D di sini scanf-nya berapa. Terus misalkan di sini kasih matriks A, I, J lah katakanlah gitu. Itu buat ininya, buat input elemennya. Semudah itu buat input elemennya. Nah, lalu gimana sama perhitungannya? Nah, perhitungannya itu kan kita ngitung nilai determinannya dulu ya.
Jadi pastiin teman-teman itu hitung nilai determinannya dulu. Hitung nilai determinannya dulu berarti 1 kali 4 kan ya. Kalau dalam konteks matriks ini dikurang 2 kali 3. Ya, kalau nggak salah rumusnya gitu ya. Sorry, izin cross check dulu. Satu, oh sorry, satu per AD, ya, AD min BC. Nah, itu buat nilai determinannya. Oh sorry, maaf. Determinannya nggak pakai 1 per. Nah, determinannya gini. Terus dicek dulu determinannya ini hasilnya 0 apa bukan gitu. Kalau misalnya hasilnya 0, tulis saja printf singular. Kalau nggak, lanjutkan ke operasi selanjutnya. Nah, terus habis itu, gimana cara operasiin determinannya ini? Berarti pakai array matrix. Nah, berarti eh, karena ini udah fix 2 kali 2 ya, ya udah pakai ini aja, indexing A berapa misalkan. Terus ini berapa? Nggak boleh asal kan, itu udah cukup ini banget. Terus dikali misalkan eh, ini berarti A sekian gitu. Nah, kalau udah dikasih operasi determinannya, kemudian kita dapat nilai 1 per D-nya. Nah, nilai 1 per D-nya ini dikalikan sama masing-masing indeks di array ini. Bisa pakai for loop aja. Nah, karena sekali lagi gue tekankan, karena ini multidimensional array, jadi for loop-nya 2 kali ya. Gitu. For loop-nya 2 kali, karena kan ini multidimensional, buat indeks I sama J-nya. Tuh, oke. Eh, ada yang ingin ditanya nggak? Atau ada yang kurang jelas dari penjelasan gue? Atau ada yang ingin diulang? Sorry kalau agak cepetan. Oke, ini gampang ya, karena kan ini kan fixed size udah 2 kali 2. Jadi langsung kerjain aja. Jadi asumsinya ini matriksnya 2 kali 2 di soalnya. Hmm, ya udah, selamat mengerjakan. Kalau ada yang ditanya langsung open mic aja. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum.
Iya, gue udah sedikit ngasih sedikit sintaks ya buat inisiasiinnya. Jadi karena ketika inisiasi array itu kan reservasi nilai memori. Itu takutnya di memori kalian itu masih ada nilai garbage value, entah itu berapa, entah ini inisiasinya. Nah, takut nanti ada garbage value kalau jaga-jaga. Misalkan nanti kalian bikin algoritma inputnya salah, nah nanti jadi chaos perhitungannya. Nah, jadi diinputin nilai nol dulu aja, bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan nggak pakai sama dengan nol itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai sama nol juga nggak apa-apa. Nah, gitu aja. Jadi kalau misalkan mau pakai nilai nol nggak apa-apa, kalau mau pakai nggak apa-apa. Tapi buat menghindari garbage value aja.
Jadi uh, udah gue sedikit ngasih clue beberapa algoritma buat input dan lain-lain. Tapi kalau misalkan pengen coba algoritma sendiri emang enggak aja. Terus kalau misalkan ada yang ingin tanya juga silakan. Sorry, gue mau nanya dong. Yuk, kenapa? Kalau misalnya gue mau ngali dalam ini udah dimasukin nih elemen matriksnya sama Ya, user. Terus gue mau ngaliin, jadi gue nulisnya integer share determinan screen deh. sama dengan matriks yang Eh, tadi. atau nggak kirim SS-nya ke itu aja, SS Soalnya koordinatnya ke ya, sorry. Terus kenapa? soalnya malah jadi pointers itu gue nggak ngerti gimana ya buat ngaliin Kirim elemen dalam matriks. kirim SS kodenya ke gua deh. Kalau kan kondisinya dia yang ke personal chat aja ke DC. Kirim Oke. SS kodenya. Gua lihat dulu. Oke. Masalah di mana? Sorry, itu for loop-nya salah. Jadi yang determinan itu kan yang di atas di main gue tuh udah gue bikin for loop buat masukin elemennya kan. Terus itu buat ngitung determinannya. Nah, sebelum gue make yang for loop yang di screenshot itu, gue make cuman biasa yang determinan sama dengan Bisa. itu. Tapi Kita malah bisa kan? jadi pointers. Ntar ya, coba. Jadi tulisannya segmentation fault gitu. Nah, harusnya oh eh uh, passing itu functionnya boleh lihat nggak? Sebenarnya nggak usah pakai function sih. Eh iya sebenarnya nggak usah pakai function sih. Tapi coba lihat passing array di function dulu. Kalau pakai for loop bisa nggak tapi? Tadi gue belum nyoba sih, belum selesai itu tadi yang Dari di kondisinya screenshot. nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi menurut gue yang salah itu adalah cara passing functionnya. Coba di kasih lihat deh cara passing ke functionnya. Salah itu harusnya Salah ya? ini ini salah. Dah gitu harusnya. Oh sorry titik koma. Coba deh. Kan kemarin udah gue bilang nggak salah. Kalau mau kalau mau oper array-nya itu nggak usah pakai indexingnya ke functionnya. Kan by Oh, reference. Kalau itu lo passing elemennya. Jadi karena di sini nilai i-nya udah 2, nilai j-nya 2 kan terakhir looping ya. Yang di passing itu matriks segmen doang di matriks 2 gitu, 2,2. Makanya oh iya hasilnya iya. ngaco. Coba dibenerin dulu passing functionnya. Oke, udah bisa bang. BTW udah bisa, oke Thank you, good. thank you. BTW kalau mau pakai follow gak apa-apa. Tapi karena ini udah statik ya, karena statik 2 kali 2 nggak usah pakai follow sih. Jadi yang manual sip. Bang mau nanya, Sorry, ya kenapa?
Buat hasilnya kan bisa koma kan ya, berarti, ada float gitu. Kalau input-nya perlu di-float-in juga nggak? Kayak mau input koma gitu? Oh iya, ada float ya? Iya. Sorry. Buat hasil aja floatnya. Kan determinannya mungkin float ya. Jadi, sorry, satu per determinan. Ya, buat outputnya aja. Inputnya udah pasti integer kok. Gitu. Jadi, buat outputnya aja floatnya. Inputnya udah pasti integer. Terus, jangan lupa ya kalau misalkan bikin hasil atau float, berarti array-nya pakai float. Gini berarti. Gitu. Jangan lupa. Sip. Misi bang mau Oh, nanya, Iya, Albertus dulu tadi. Kenapa? ini kan di preview kan yang step 2 kan itu kan setiap array-nya kayak kasih nama gitu kayak yang A00 Hmm, sampai dengan A. Itu harus gitu betul. harus gitu apa nggak usah? Sebenarnya bebas sih, asal asal indeksnya bebas, asal hasilnya sama aja. Jadi eh, hasilnya asal benar aja gitu. Oh Jadi jadi yang A-nya pindah ke pojok kanan bawah, D-nya pindah ke pojok kiri atas itu. Tapi buat eh, di array-nya 001011-nya itu bebas. kalau bentar, misalnya saya tulisnya kayak gini boleh bang, saya kirim PC ya. Nah, Kayak jadi nggak dikasih nama gitu. Bentar, sorry, belum kekirim. Oke. Oh, boleh aja. Boleh, boleh, boleh aja. apa? Oh, oke, Gak apa-apa. makasih bang. Nah, oke.
Bye.